Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Sama kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 16 April 2024 dengan judul Penolong Ilahi. Ayatnya di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kuasa kasih terdapat dalam segala penyembuhan Kristus, dan hanya oleh mengambil bagian dari kasih, oleh iman, dapatlah kita menjadi alat bagi pekerjaannya. Jika kita lalai menggabungkan diri dalam hubungan ilahi dengan Kristus, aliran tenaga yang memberi hidup tidak dapat mengalir dengan limpahnya dari kita kepada orang banyak. Ada tempat-tempat di mana juru selamat sendiri tidak dapat melakukan banyak perbuatan ajaib karena sifat kurang percaya di pihak mereka. Demikianlah sekarang sifat kurang percaya memisahkan sidang dari penolong ilahinya. Pegangannya pada kenyataan abadi adalah lemah. Oleh kurang imannya, Allah dikecewakan dan kehilangan kemuliaannya. Dengan melakukan pekerjaan Kristus, jemaat itu mendapat janji hadiratnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, katanya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memikul kuknya merupakan salah satu syarat untuk menerima kuasanya. Hidup jemaat justru bergantung kepada kesetiaannya dalam memenuhi perintah Tuhan. Melalaikan pekerjaan ini sudah pasti mengundang kelemahan dan kebusukan rohani. Di tempat di mana tidak ada pekerjaan yang giat bagi orang lain, kasih pun berkurang dan iman bertambah suram. Kristus berniat agar pekerjaannya menjadi pendidik jemaat dalam pekerjaan Injil. Mereka harus mengajarkan kepada orang banyak bagaimana caranya mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Tetapi, inikah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh mereka? Sayang benar, betapa banyak orang sedang bekerja keras mengipas hendak menghidupkan sisa-sisa api hayat dalam jemaat yang sudah hampir mati. Alangkah banyaknya jemaat dijaga laksana anak domba yang sakit oleh mereka yang seharusnya mencari domba yang hilang. Dan sepanjang masa berjuta-juta orang tanpa Kristus sedang binasa. Kasih ilahi telah digerakkan sampai pada kedalamannya yang tidak terduga demi kepentingan manusia. Dan malaikat-malaikat takjub melihat para penerima kasih sebesar itu hanya menyatakan terima kasih yang dangkal belaka. Malaikat-malaikat takjub melihat dangkalnya penghargaan manusia akan kasih Allah. Surga berdiri dalam keadaan gusar terhadap kelalaian yang ditunjukkan kepada jiwa-jiwa manusia. Maukah kita mengetahui bagaimana Kristus menghargainya? Bagaimanakah seorang ayah atau ibu akan merasa sekiranya mereka mengetahui bahwa anak mereka yang hilang di tempat dingin dan penuh salju telah dilewati saja dan ditinggalkan untuk binasa oleh mereka yang sebenarnya dapat menyelamatkannya? Bukankah mereka sangat merasa sedih, sangat gusar? Bukankah mereka akan menuduh para pembunuh itu dengan amarah yang bernyala-nyala, yang sama hebatnya dengan air mata yang dicucurkan, serta sama hebatnya dengan kasih mereka? Penderitaan setiap orang adalah penderitaan anak Allah, dan mereka yang tidak mengulurkan tangan untuk menolong sesama makhluk yang sedang binasa membangkitkan amarahnya yang benar itu. Inilah kemarahan anak domba. Renungkan lebih dalam. Apakah saya kekurangan kehadiran Yesus karena saya melalaikan pekerjaan Yesus? Umat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, sangat luar biasa pekabaran daripada renungan kita saat ini, sekaligus menjadi teguran bagi kita. Sesungguhnya kita ada di dalam kebenaran Tuhan, bukan hanya untuk keselamatan kita saja. Sesungguhnya Tuhan juga menggunakan kita untuk dapat menjadi saluran kasih untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada orang lain, dan bukti bahwa kita hidup di dalam Tuhan, dan menjadi satu tanda bahwa iman kita nyata dan ada adalah pada saat kasih itu akan memancar dari kehidupan kita. Dan justru pada saat kita menyatakan bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, tetapi kita tidak berbuat apa-apa, dan kita justru tidak melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa yang akan binasa di sekitar kita, maka pekabaran hari ini mengatakan sesungguhnya kita akan mendapatkan amarah daripada penolong ilahi itu sendiri. Saudaraku, ini menjadi hal yang harus kita renungkan, karena panggilan kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku,
Demikianlah firman Tuhan. Dan dia juga meringankan beban kita dengan memikul kuk yang dia pasangkan kepada kita. Tetapi kita harus membawa dan memikul itu untuk memikul salib kita. Dan di saat kita berada di jalan Tuhan, maka tentunya Tuhan akan tunjukkan bagaimana kita harus bertindak dan pada saat kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh, maka banyak jiwa yang akan diselamatkan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami merasa tertegur oleh karena pekabaran ini ya Bapa. Sesungguhnya terkadang kami merasa aman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasa bersukacita sudah mengenal Tuhan. Dan itu sudah menjadi cukup bagian kami ya Bapa, yang akan menjadi jaminan atas keselamatan. Tetapi justru ya Tuhan, melalui pekabaran ini menolong kami supaya kami harus bertindak ya Tuhan. Oleh karena pada saat kami sudah menerima Kristus, maka tentunya jikalau benar-benar kami mencintai Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, kami juga akan mengasihi jiwa-jiwa ya Bapa yang tidak akan mendapatkan pekabaran keselamatan, sehingga kami akan merindukan mereka juga supaya tidak binasa tetapi beroleh akan kehidupan yang kekal. Tuhan terima kasih, tolong dan bantulah kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikan kebijaksanaan supaya kami dapat menyatakan iman kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa hari ini dimanapun kami berada umat-umat-Mu. Biarlah Engkau yang akan menjaga dan melindungi. Berikanlah kesehatan bagi kami, kekuatan dan keselamatan. Demikian juga kemampuan dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab. Bukakan tingkap langit dari sorga, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Ya Bapa, kehadiran Tuhan juga menjadi bagian kami, jadi harapan kami di tengah kehidupan keluarga, supaya kami beroleh damai, sukacita ya Bapa. Jadi Eden yang kecil dalam kehidupan rumah tangga di dalam dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan-rancangan yang terindah dalam hidup kami. Dan biarlah ya Bapa, kami juga dapat bersatu, bersekutu dengan saudara umat-umat Tuhan yang lainnya. Sehingga kami akan semakin teguh untuk menjadi saksi-saksi kebenaran. Doa bagi anak-anak yatim, piatu dimanapun berada, janda-janda yang memerlukan kasih Tuhan yang akan menolong mereka, menjadi bagian mereka. Dan pujilah Engkau Bapa serta mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.